Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Darvianta Heda dari kelas IPA 1. Sekarang saya akan menjawab soal Wastati nomor 1. Nah, soalnya itu sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik 1, jasa keuangan 2, dan pengolahan makanan 3 memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar seperti yang disajikan pada tabel 1 di bawah ini. Tabelnya terlampir. Haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Nah, sebelum kita menjawab, kita harus menggarisbawahi dulu nih, gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Nah, dari soal tersebut kita bisa mengerjakan. Pertama itu menentukan hipotesis. Dimulai dari H0. H0 itu rumusnya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 atau rata-rata keuntungan tahunan karyawan sama untuk tiap perusahaan. Kenapa sih kita bisa bilang kalau H0 itu kayak gini? Ya karena H0 itu based on soal atau ya itu tuh terlihat jelas di soal. Dia bilang kalau misalnya asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Homogen itu sama ya. Jadi bisa ditulis ya sebagai berikut. Rata-rata keuntungan tahunan karyawan sama untuk tiap perusahaan. Lalu H1-nya itu biasanya bertolak belakang dengan H0. Makanya rumusnya itu mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Atau rata-rata keuntungan tahunan karyawan tidak sama untuk tiap perusahaan. Lanjut ke statistik uji. Nah, di sini tuh kita bisa menentukan dulu nih F sama dengan MSB per MSW, di mana MSB itu merupakan mean square between, lalu MSW ini merupakan mean square within. Kita menentukan dulu F-nya. Analisis variansi. Nah, di sini tuh di analisis variansi itu kita menentukan X bar dari tiap-tiap cabang. Tadi kan ada cabang 1, cabang 2, cabang 3. Nah, kita tuh buat X barnya dengan cara, nah ini kan X bar 1 nih. Ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Pokoknya semuanya ditotalkan. Dibagi dengan jumlah banyak data itu 5. Sama seperti ntar 2 sama 3 ini juga sama. Seperti itu. Nah, di sini makanya 49,1 tambah 43,4 ditambah 32,9 ditambah 27,8 tambah 38,3 dibagi 5 sama dengan 38,3 dan seterusnya. Dapatnya X2 bar, X bar 2 38,26, X bar 3 27,8. Nah, khusus untuk X bar 4 ini jadi mereka ini ditambahkan nih semua semua datanya ditambahkan dari X bar 1 ditambah X bar 2 ditambah X bar 3 semua ditambahkan dibagi 15. Hasilnya 34,547 dari N15. N15 itu dari jumlah banyak data yang kita tinjau. Ya betul, N15, N25, N35. Lalu kita juga dapat menghitung SBB dengan rumus N1 dikali dengan X bar 1 dikurang X bar kuadrat ditambah N2 dikali X bar 2 dikurang X bar kuadrat ditambah N3 dikali X bar 3 dikurang X bar kuadrat. Kita melakukan perhitungan. Jadi apa yang dimasukin ke sini tuh jadi 38,3 dikurang 34,547 ntar mereka dikuadratkan dikali 5 ditambah ntar 38,26 terus dikurangin 34547 ntar mereka dikuadratkan dikali 5. Nah, sampai seterusnya ditambah
ditambah 27,08 dikurangin 34,547. Bentar, mereka dikuadratkan dikali 5. Hasilnya itu 418,137. Kita menghitung rumus SST dengan rumus sigma N I sama dengan I, sigma N J sama dengan J, YIJ min Y kuadrat per N. Kalau misalnya kalian bingung, kita langsung pengaplikasiannya aja. Nah, di sini kan banyak banget nih. Ini angkanya dari mana sih? Nah, angka ini tuh dari tabel yang awal banget. Dari tabel yang terlampir. Kita kuadratkan. Setelah kita kuadratkan semua, ditambah-tambahkan, dikuadratkan, ditambahkan, lalu dikurangin dengan, nah, si total dari 15 data ini, kalau mereka ditambahin semua, mereka dapat 518,2. Ntar si 518,2 itu kita kuadratin dibagi 15. Lalu kita dapat hasilnya 1925,56. Nah, terus kita juga dapat menghitung SSW, yaitu dengan rumus SST dikurang SSB. Nah, tadi kan udah dapat tuh SST sama SSW-nya, kita input ke sini, hasilnya dapat SSW-nya itu 1507,42. Habis itu kita bisa ngitung MSB. MSB itu rumusnya SSB dikurang K-1. SSB kan tadi udah dapat, SSB itu 418,137 dikurang 3 dibagi 3 kurang 1. Hasilnya dapat 209,07. Kita juga dapat menghitung MSW. MSW itu NSW dibagi N min K. SSW kan tadi baru dapat 1057,42 dibagi N-nya 15, K-nya 3. Dapat hasilnya 125,62. Terus yang terakhir kita bisa nentuin DF-nya. F-nya itu rumusnya MSB dikurang MSW. MSB-nya udah dapet, MSW-nya udah dapet, kita input 29,07 dibagi 125,62, hasilnya itu 1,66. Nah, terus kita bisa buat nih tabel ANEVA-nya. Nih, kita bisa buat, sini kan ada perlakuan, terus ada kesalahan. Perlakuan ini 418 ini dapat dari SSB. Terus kenapa 2? Soalnya si K kurang 1 hasilnya 2. Terus MS itu apa sih? Ini 209 dari mana? Itu dapat dari MSB. Terus kita kan di sini dapat F hitung. F hitungnya tuh 1,66. Sedangkan kalau kesalahan, kita ngitungnya SSW. SSW itu kan 1507 tuh. DF-nya 12 karena 15 kurang 3 atau N kurang K 12. MS-nya itu dapat 125,62. Sedangkan kita di situ nggak dapat F hitung. Di sini juga ada totalnya. Kita buat, ini merupakan tabel ANOVA-nya. Nah, terus di situ juga kita bisa menentukan daerah kritis dan kriteria uji. Taraf nyata dan nilai F table kan tadi F1 3 kurang 1 sama dengan 2. F2 itu 3 dikali 5 kurang 1 sama dengan 12. Sama aja kayak yang ini. Nah, si K kurang 1 ini sama. Ini juga sama. Terus di situ juga kita bisa menentukan D, tadi kan taraf signifikansinya 5%, bisa ditulis juga 0,05. Lalu di sini ada F sama dengan D V1, V2. Nah, ini tuh buat nentuin nilai F table. Tadi kan udah dapat nih 0,05. Terus si V1-nya tuh kan 2, V2-nya tuh 12. Nah, kita cari nih di tabel. Nah, ini kan 0,05 nih ceritanya. 0,05, terus V2-nya tuh 12, V1-nya tuh 2, dapat 3,89. Makanya nilai si F-nya 3,89. Terus kriteria ujinya, tolak K0 jika F hitung kurang dari F 0,05 yang 3,89. Terus terima 0 jika F hitung lebih besar sama dengan F 0,05 2,12 maksudnya 3,89. Nah, habis itu tinggal kesimpulan deh. Kesimpulannya itu adalah karena nilai si F hitungnya itu 1,66,
Nih, F hitung tuh yang tadi kita. Nah, ini nih F hitung. F hitung kan 1,66. Sedangkan di sini dibilang kalau misalnya terima H0 jika F hitung kurang dari sama dengan F 0,05 atau F signifikansi. Kan karena emang nilainya lebih kecil ya si F hitungnya, makanya di situ bisa dibilang terima H0. Atau jawabannya itu rata-rata keuntungan tahunan karyawan sama untuk tiap perusahaan. Mungkin sekian aja yang bisa aku sharing bareng teman-teman untuk nomor 1. Ntar kita ketemu di nomor-nomor selanjutnya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.